Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu yang di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ingat pandemi COVID masih ada, jadi tetap jaga kesehatan. Terus jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga. Nah, anak-anak ibu yang ada di rumah, kita masih masuk materi tentang teks ulasan. Nah, cuma materi teks ulasan ini kita disuruh menuliskan atau memberikan tanggapan terhadap teks ulasan. Ya, jadi kita menulis sebuah tanggapan terhadap teks ulasan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu masuk tentang memberikan tanggapan terhadap teks ulasan, kita review dulu ya materi-materi yang sudah disampaikan. Kalau sekarang ini masuk kita pertemuan ke-7 dalam teks ulasan. Nah, kalau kita pertemuan pertama itu ada mengidentifikasi teks ulasan atau kita mengenal apa sih itu teks ulasan. Ternyata teks ulasan itu sama dengan resensi yang artinya memberikan penilaian terhadap sebuah karya sastra, baik itu puisi, cerpen, novel, drama, atau film, ataupun juga yang seperti fabel dan lain-lain. Nah, kemarin kita sudah kenal juga strukturnya, ada juga terus kita mempelajari tentang menelaah unsur kebahasaan, kemarin ada 9 ya, bahkan dari istilah sampai juga kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, terus yang selanjutnya materinya ada tentang kemarin kita Zoom itu menceritakan kembali isi teks ulasan secara lisan ataupun tulisan. Nah, terus Pak Jul juga di Zoom yang selanjutnya di hari Rabu sempat mengulas kembali materi tentang menelaah unsur kebahasaan. Jadi kalau Bu Anita urutkan itu sebenarnya materinya sudah dapat semua ya. Nah, kali ini teman-teman atau anak-anak ibu yang ada di rumah diminta untuk memberikan tanggapan. Jadi kayak misalnya kalau kita menanggapi sebuah hasil karya sastra, kalau kita nonton film nih, biasanya kita kan memberikan tanggapan tuh, filmnya nggak bagus, jalan ceritanya biasa saja, itu namanya kita memberikan tanggapan. Jadi bisa berupa kritik, bisa berupa saran, bisa berupa kalimat yang positif, dan lain-lain sebagainya. Nah, kali ini nanti Ibu akan tayangkan masih dengan materi yang sama atau novel yang sama tentang Laskar Pelangi, tapi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana caranya memberikan tanggapan terhadap sebuah karya sastra. Apa saja sih yang ditanggapi? Oke, kita lihat ya. Ibu akan share PPT-nya. Oke, kita lihat di sini ada kompetensi dasarnya dulu. Menulis tanggapan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan secara objektif. Nah, kita di sini disuruh kompetensi dasarnya adalah menulis tanggapan. Tapi menulis tanggapan itu kita lihat dulu strukturnya tepatkah. Kalau strukturnya tepat misalnya ada orientasi, terus ada tafsiran, ada evaluasi, dan rangkuman misalnya lengkap, berarti kita bisa komentari bahwa strukturnya itu lengkap. Dan melihat dari aspek kebahasaan secara objektif, bahasanya itu mudah diterima atau enggak, atau mungkin ternyata di dalam novel tersebut banyak menggunakan bahasa asing sehingga pembacanya sendiri kesulitan untuk mengartikan apa sih arti dari bacaan tersebut, atau misalnya pada saat film yang kita tonton ternyata jalan ceritanya membuat kita nggak paham, berarti kita bisa ditulis juga tuh melalui aspek kebahasaannya secara objektif. Nah, dari tujuan ini apa sih tujuan dari kompetensi dasar ini? Diharapkan peserta didik dapat menulis tanggapan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan secara objektif. Jadi, kalau kita memberikan tanggapan, jangan pernah memberikan tanggapan secara yang tidak baik atau komentarnya terlalu negatif. Contoh, pemainnya jelek ya, nah tidak boleh. Ada
bagaimana caranya kita memberikan tanggapan apa yang kita pengen tanggapi, apakah ceritanya, apakah cara pemainnya ketika menyampaikan sebuah filmnya, ataukah mungkin ternyata kita mau memberikan tanggapan tentang latar 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 setting dari kejadian novel atau film tersebut, ataupun juga kita misalnya mau memberikan tanggapan ternyata melalui sudut pandang orang-orangnya. Nah, itu kan jadi kita harus tahu dulu unsur kebahasanya sama aspeknya nih, aspek dari strukturnya. Nah, kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, di sini ada langkah-langkah penyusunan. Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi pembahasan ataupun penilaian terhadap suatu buku atau karya-karya lain. Teks ulasan disusun berdasarkan tafsiran maupun pemahaman atas isi buku yang dibaca. Berbeda dengan menafsirkan terhadap teks lain yang lebih tertuju pada kepentinganmu sendiri. Penyusunan ulasan selalu ditunjukkan untuk kepentingan orang lain. Nah, kenapa dikatakan kita bikin teks ulasan itu justru untuk kepentingan orang lain? Supaya kita ketika menceritakan hasil karya yang kita lihat, kita baca, kita tonton, kita simak, supaya orang yang kita ceritakan itu mendengarkan cerita kita tuh tertarik untuk mendengarkan atau melihat, oh bukunya bagus ya, oh filmnya menarik ya, kalau kayak gitu aku juga mau nonton deh. Nah, berarti kan itu kita menarik orang lain untuk mau melihat sesuatu yang kita sudah baca dan sesuatu yang sudah kita tonton. Makanya dikatakan mengulas ini punya kepentingan buat menunjukkan sesuatu sama orang lain, menarikkah film tersebut, pemainnya mainnya mainnya kira-kira bagus atau enggak, terus menjiwai apa enggak. Nah, di situ nanti kita bisa memberikan sebuah tanggapan. Langkah-langkah penyusunan, hasil pemahaman itu, yang tadi tuh hasil pemahaman itu lalu disampaikan kepada khalayak. Untuk menyusun teks seperti itu, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1, yang harus kita lakukan nih sebelum kita mengomentari atau memberikan tanggapan terhadap karya sastra, kita harus catat dulu tuh identitas bukunya apa. Jadi kita nggak bisa ngomong, film ini bagus, judulnya apa ya? Bingung deh, kayak orang kebingungan, judulnya apa ya? Bukunya bagus loh, tapi aku lupa bukunya judulnya. Nah, makanya kita harus catat dulu nih identitas buku dan karya yang akan diulas, yang meliputi judulnya siapa, penulisnya siapa, nama penerbitnya siapa, kalau perlu tahun terbit, bahkan termasuk juga berapa halaman buku itu ada. Terus kalau perlu masukin harga buku. Kenapa? Karena biasanya emang harga bukunya berapa ya? Kalau mahal boleh pinjam nggak? Nah, berarti kan yang pertama itu kita harus catat banget ya namanya identitas buku karya yang akan kita ulas. Yang kedua, sebelum kita menceritakan sama orang lain atau sebelum kita memberikan tanggapan terhadap karya sastra, kita catat dulu nih hal-hal yang menarik yang kita temukan dalam buku tersebut atau dalam karya sastra tersebut. Nah, yang ketiga, lalu kita telaah kira-kira kelebihan sama kelemahan dari buku itu tuh apa ya? Kelebihannya misalnya apakah ternyata si penulisnya bisa membawa pembaca merasakan apa yang dirasakan sama si penulis, berarti kan itu kelebihan. Misalnya kelemahannya ternyata mungkin latarnya tidak diceritakan secara utuh, nah itu namanya dikatakan sebagai kelemahan. Yang keempat, kita setelah identitas, mencatat hal-hal menarik, menelaah kelebihannya, lalu kita merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Biasanya kita merumuskan kesimpulan itu artinya kita sudah mencatat poin yang menarik, terus kita udah telaah, kita menuliskan kelebihan sama kekurangannya, secara nggak langsung kita akan merumuskan bentuk kesimpulan secara keseluruhan atau kita menuliskan kesimpulan secara keseluruhan. Nah, setelah itu kita membuat kesimpulan, di bawahnya kita menyampaikan saran-saran untuk pembaca, misalnya jangan ragu untuk membeli buku ini karena buku ini sangat menarik dan banyak motivasi-motivasi yang akan kalian temukan dalam buku ini. Atau misalnya jangan sampai wajib ditonton ya film tersebut karena memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Nah, itu biasanya saran-saran untuk pembaca. Kita lihat di sini masih buku yang sama yang tadi Bu Anita bilang. Kenapa Bu Anita pakai buku Laskar Pelangi? Karena buat Bu Anita buku ini adalah buku tentang pendidikan dan bukunya bestseller banget, filmnya juga sudah booming banget. Mungkin kalau misalnya kalian
pengen tonton juga masih ada di YouTube ya. Nanti mungkin kalau penasaran apa sih ceritanya tentang Laskar Pelangi, kok Bu Anita kayaknya ngasih judul bukunya cuma Laskar Pelangi doang, seolah-olah buku yang lain gak ada. Enggak. Tapi kenapa Ibu angkat materinya tentang yang tadi Ibu bilang masih sama Laskar Pelangi, karena ini adalah motivasi tentang pendidikan, motivasi kita tentang sekolah, apalagi di masa pandemi begini ya. Di masa pandemi seperti ini berarti kita butuh motivasi banget gimana caranya kita bisa menyelesaikan semua tugas-tugas kita. Apalagi kalau kita udah baca buku novel ini atau tonton film inilah, bagaimana caranya mereka berjuang buat sekolah. Kita lihat ya, di sini penulisnya masih sama, Andrea Hirata, penerbitnya adalah Bentang Pustaka, tahun terbitnya 2007, tebal halamannya 533, dan ini adalah cetakan yang ketiga kalinya buku ini dipublikasikan ke masyarakat. Jadi kebayangkan ya, berapa banyak minat masyarakat terhadap buku dan film ini. Nah, kita lihat di sini kita mencatat info penting tadi tuh ya. Nah, oke. Gimana caranya mencatat info penting? Kita lihat. Novel ini mengisahkan tentang 10 anak Belitung yang tergabung dalam Laskar Pelangi. Mereka adalah Mahar, Ikal, Lintang, Harun, Syahdan, Akyong, Tripan, Borhek, Kucai, dan satu-satunya wanita yaitu Sahara. Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan di pedalaman Belitung yang kontras dengan yang kaya akan timah. Namun masyarakatnya tidak mampu memenuhi kehidupannya sehari-hari. Novel ini juga menceritakan tentang semangat juang dari anak-anak kampung Belitung untuk mengubah nasib mereka melalui sekolah. Sebagian besar orang tua mereka lebih senang melihat anak-anaknya membantu daripada belajar di sekolah. Nah, sedih banget kan ya gimana caranya anak itu pengen sekolah, tapi ternyata orang tuanya lebih senang anak-anak itu kayak bantu di ladang, bersawah, berternak, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu info pentingnya. Bu, boleh nggak info pentingnya kita sampaikan per poin, misalnya satu, novel ini mengisahkan tentang 10 anak di Kampung Belitung yang sedang ingin bersekolah yang diberikan nama Laskar Pelangi oleh Bu Muslimah. Boleh silakan. Atau dua, misalnya buku ini pemainnya adalah terdiri dari Mahar, Ikal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, 10 anak ini yang dikatakan sebagai Laskar Pelangi adalah anak-anak yang berjuang demi pendidikan. Yang keempat, itu yang namanya info penting, cara pandang baca orang itu beda-beda. Jadi info penting yang akan kalian tuangkan dalam tulisan itu juga pasti akan berbeda. Jadi buat Bu Anita sah-sah saja kalian mau mencatat info penting apa saja dari karya sastra yang kalian tonton atau kalian baca. Jadi kalian cari info penting menurut kalian itu apa. Yang kedua, yang tadi tuh ya kan ya, ada kelebihan sama kelemahannya. Nah, kalau di sini kelebihan dari novel ini adalah terletak dari cara penyampaian bahasa tulis Andrea Hirata yang begitu khas dan menarik. Dengan aksen-aksen Melayunya yang kental serta menggambarkan latar belakang sosial budaya etnis Melayu yang unik serta menarik untuk diceritakan. Buku ini juga memuat tentang kisah persahabatan serta ketabahan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Selain itu, kritik sosial terhadap pemerintah juga sangat jelas digambarkan oleh penulis dengan adanya ketidakmerataan pembangunan di daerah serta absennya pemerintah dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya di daerah terpencil. Nah, kenapa si Mas Andrea Hirata itu sebagai penulis dulu merasakan banget hal seperti itu dan dia bisa menumpahkan atau menuangkan kembali. Nah, di sini juga ada bentuk kritik sosial yang pengen dibangun sama Mas Andrea Hirata. Apa kritik sosialnya? Bahwa ternyata ada daerah-daerah terpencil yang memang anak-anaknya juga pengen sekolah. Terkadang mungkin tak terjabas oleh pemerintah, tak terjabah oleh pemerintah mungkin karena aksesnya agak sulit. Nah, makanya kenapa hanya ada beberapa guru yang siap rela untuk bisa mengabdikan dirinya. Nah, itu adalah perjuangan. Nah, itu yang diadakan oleh Bu Muslimah. Nah, kalau nggak salah di film itu dimainin oleh Ibu Cut Mini ya. Nah, kita lihat kelemahannya terletak pada pengaburan waktu, tempat, dan di mana tokoh dalam novel tersebut. Novel ini diadaptasi dari pengalaman masa kecil penulis yang berarti kisah di dalamnya merupakan sebuah fakta. Mengingat banyak kritik sosial yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi, waktu
dalam novel tersebut sengaja dibuat kabur dan terkesan abu-abu sehingga masalah-masalah sosial pada saat itu terasa sangat kabur dan tidak jelas. Nah, kenapa? Karena mungkin kita juga nggak bisa secara detail menceritakan kurangnya partisipasi pemerintah dalam pendidikan di daerah-daerah terpencil. Makanya mungkin sengaja si tokoh tersebut atau si penulis tersebut membuat kabur waktunya kapan, tempatnya kapan, terus gimana kelanjutannya dan lain sebagainya. Jadi dibuat sesimpel mungkin, tapi itulah sesuatu yang dirasakan oleh si penulisnya. Kita lihat lagi. Lalu kita membuat kesimpulan nih. Nah, oke ya. Tadi kan ada tahap-tahapan langkah-langkahnya ya. Yang pertama apa? Mencatat info penting. Pertama identitas ya. Pertama identitas, yang kedua mencatat info penting, yang kedua adalah kita mencatat kelebihan sama kelemahannya, yang ketiga adalah membuat kesimpulannya, yang kelima adalah kita memberikan saran. Kita lihat simpulannya. Dari novel yang dibuat Andre Hirata ini, saya dapat mengambil beberapa pelajaran hidup. Berarti kesimpulannya adalah menurut kita sendiri ya. Pelajaran hidup yang penting. Salah satunya kita harus benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, dan tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita mau dan berusaha. Dan satu lagi, pintar tidak menjamin kita untuk menjadi sukses. Seperti cerita pada tokoh Lintang. Dia anak yang pintar, namun di akhir cerita dia menjadi seorang supir truk. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa semua kehidupan manusia sudah ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan. Semua yang kita kerjakan tidak lepas dari campur tangan Tuhan, tapi tetap ya pendidikan tetap nomor satu. Karena bagaimanapun kita akan mengangkat derajat martabat orang tua kita sendiri. Makanya orang tua kita susah payah banget untuk bisa menyekolahkan kita. Sarannya yang terakhir, beberapa saran dari saya. Penggunaan nama-nama ilmiah dikurangi. Nama-nama ilmiah berarti nama-nama yang sulit banget bisa dipahami. Agar para pembaca nyaman dalam membaca dan memahami makna serta menyebutkan tahun di tiap-tiap peristiwa yang terjadi agar tidak membuat pembaca bingung dengan alurnya. Nah, ini kan tadi ada pengaburan waktu nih latarnya ya. Makanya di sini disarankan supaya kalau bisa penggunaan nama-nama ilmiahnya, bahkan menyebutkan tahun di tiap peristiwanya, itu bisa membuat pembaca itu mengerti akan alurnya. Karena di sini dibuat kabur tentang latar waktunya, jadi makanya di sini bisa diberikan saran. Nah, itu adalah saran-saran dari saya atau kritik dari saya. Jadi kalau kita mau membuat tanggapan, kalau kita mau membuat komentar terhadap karya sastra, kita harus bikin dulu nih identitasnya, info pentingnya apa, terus juga kelemahan. Bu, kelemahannya boleh nggak sih cuma satu? Boleh, silakan. Bu, kalau ternyata di dalam novel itu menurut saya ternyata lebih banyak kelebihannya, bahkan kelemahannya kalau menurut saya tidak ada, ya nggak masalah. Jadi nggak usah ditulis sesuatu yang menurut kita, pandangan kita itu nggak ada. Nah, kalau misalnya itu, lalu kita membuat kesimpulan dan memberikan saran. Kita lihat ya, ini pertemuan ke-7, ini sudah tugas yang keempat. Jadi Bu Anita cuma mengingatkan kembali sama anak-anak ibu yang ada di rumah, semakin kita lama mengerjakan, semakin juga menumpuk tugas kita. Karena yang kita pelajari itu bukan cuma satu mapel, tapi ada 12 mata pelajaran yang harus kita tuntaskan. Semakin kalian tumpuk, akan semakin kalian juga makin malas mengerjakannya. Oke ya, kita lihat di sini tugas keempatnya ngapain sih Bu Anita? Tugas keempatnya adalah sama dengan contoh yang dari Laskar Pelangi. Bu Anita nanti minta teman-teman yang di rumah memberikan tanggapan terhadap sebuah karya sastra. Nah, kali ini judul filmnya atau judul bukunya adalah Ayah Mengapa Aku Berbeda. Penulisnya adalah Agnes Davonar. Ini ceritanya menarik banget, kalian harus baca. Bu Anita hanya bikin bagian sinopsisnya saja. Penerbitnya adalah Inandra atau Inti Book Publishing. Tahun terbitnya cetakan pertama Juli 2011, halaman 230 halaman. Nah, kalau nggak salah film Ayah Mengapa Aku Berbeda itu dimainkan oleh artis Dinda Hau. Nah, nanti kalian boleh searching di Google kalau penasaran dengan ceritanya, karena Bu Anita hanya memberikan sinopsisnya saja. Nah, nanti sinopsisnya ini teman-teman baca di rumah ya. Nanti kalian baca baik-baik, lalu kalian bikin urutan kayak tadi tuh. Nah, kita lihat ya.
ada pertanyaan nih, sinopsisnya tadi itu ya. Jawablah pertanyaan dengan benar. 1, tentukan keunggulan dari cuplikan novel. Yang kedua, tentukan kelemahan. Yang ketiga, berikan saran. Jadi kalau misalnya kalian mau mencatat info penting, kalian baca dulu info pentingnya apa, terus unggulan, kelemahan, terus juga ada simpulan sama saran. Tapi kenapa Bu Anita bikin 3 pertanyaan, yang ada di sini hanya 3, bukan ada 5? Ya kan ya, berarti kan ada yang hilang ya. Yang satu adalah mencatat info penting, yang kedua adalah membuat kesimpulan. Nah, ada 3 pertanyaan di sini, tentukan keunggulan, tentukan kelemahan, sama berikan saran. Boleh mengerjakan yang di sini, tapi ingat harus ditambahkan identitasnya ya. Misalnya, contoh, Ibu kasih contoh cara mengerjakannya. Kita lihat, misalnya di sini identitas buku. Kasih judul buku. Kita tulis di sini, Ayah mengapa aku berbeda. Oke ya, di sini ya. Jadi identitasnya ditulis, judul buku, penulis, terus penerbit, terus ada tahun terbit, terus ada halaman. Nanti teman-teman yang di rumah tinggal copy paste aja ya. Untuk identitas buku ini, judul bukunya, penulis, penerbit, tahun terbit. Nah, lalu di sini lanjut lagi ada info penting. Jadi kalian baca dulu di situ info pentingnya apa, lalu kalian tuangkan. Setelah ada info pentingnya apa di sini, nanti kalian baru tuliskan kelebihan novel. Titik 2, lalu habis ada kelemahan novel. Setelah itu ada kelemahan novel, ada kesimpulan, lalu ada di bawahnya adalah saran. Nah, saran ini jangan sampai nggak dikerjakan ya, karena kalau saran ini masuk sebagai menanggapi. Jadi kalau kita menanggapi atau memberikan komentar, itu sama saja kita juga memberikan saran. Sebentar. Kalian boleh bikin di Word, atau misalnya kalian mau bikin di buku, dicatat di buku, boleh, silakan. Ibu nggak ngelarang. Nanti kalian kirim jawaban kalian. Ya, di sini jawaban teks ulasan. Di sini jawaban teks ulasan tugas ke-4. Oke ya. Nah, di sini nanti kalian tulis identitas bukunya apa, judulnya apa, bla 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 bla. Kalau bisa di sini berarti kita ganti identitas 1, terus di sini info pentingnya 2, kelebihannya 3, kelemahannya nomor 4, nomor 5, sarannya nomor 6. Sarannya nomor 6. Oke ya. Berarti ada 6 yang dicari, karena kan identitas buku itu ada judul, penulis, penerbit, tahun terbit, sama halaman. Nah, nanti yang kedua kalian mencari info penting apa, kalian tulis di situ, kelebihan novelnya apa, kelemahannya apa, kesimpulannya apa, sarannya apa. Dari mana? Dari sinopsis yang tadi tuh, yang tugas keempat, yang Bu Anita bilang, ayah mengapa aku berbeda. Nah, di sini nih. Nah, ini tugas keempatnya. Kalian baca di rumah sinopsisnya. Setelah baca sinopsisnya berarti, nah ini ada lanjutan sinopsisnya ya. Sinopsisnya ada 2 slide. Yang pertama di sini, yang kedua di lanjutan sinopsisnya lagi. Lalu di sini ada pertanyaan, dan yang terakhir ini adalah cara jawabnya.
Jadi kalian tulis identitasnya, kalian copy paste, pindahin ke identitasnya, lalu kalian setelah baca kira-kira info pentingnya apa sih yang didapat. Yang kedua, kalian setelah baca dari sinopsisnya, catat kelebihannya, lalu kelemahannya, bikin kesimpulan menurut kalian sendiri. Yang terakhir adalah kalian memberikan saran dari sinopsis yang udah kalian baca. Oke ya, mudah-mudahan kalian yang di rumah ngerti apa yang sudah Ibu jelaskan. Ibu berharap apapun tugas yang sudah Ibu berikan sama anak-anak Ibu yang ada di rumah, kalian bisa kerjakan tepat waktu. Kenapa Ibu nggak pernah bawel untuk masalah tugas? Karena Ibu juga mengimbangi anak-anak Ibu yang ada di rumah. Jadi selama kalian bekerja sama dengan baik, Ibu juga akan bekerja sama juga dengan baik sama kalian. Jadi minta tolong bertanggung jawablah atas tugas yang sudah Ibu berikan. Oke ya, ini materi tentang memberikan tanggapan terhadap teks ulasan. Mudah-mudahan kalian bisa pahami dan kalian bisa kerjakan tugas dengan baik. Ibu tunggu tugasnya di Google Classroom ya. Terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di hari Rabu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian, protokol kesehatan kalian. Jangan lupa sering cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.